Etika murid itu dikontrol dan dievaluasi oleh guru. Yang menjadi masalah adalah etika profesi guru. Siapa yang mengontrol dan siapa yang mengevaluasi. Sebelum kita melakukan tiga narasumber ini untuk menyajikan, jadi nanti beliau bertiga saya beri kesempatan untuk menyajikan masing-masing, kemudian paling tidak menyajikan antara sekitar 10 sampai 15 menit, kemudian setelah itu kita gunakan dialog. Sebelum kita mulai, Ibu dan Bapak, hadirin semuanya, mari kita sama-sama buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya jadi perlu saya sampaikan sebelum saya serahkan kepada Bapak Muhammad Arfan, bahwa Ibu dan Bapak ini yang sudah hadir 315 orang. Barangkali ini nanti akan semakin bertambah, karena ini dari Universitas Muhammadiyah yang hadir adalah ada mahasiswa S1, S2, dan S3. Siapa saja boleh ikut bergabung. Ibu dan Bapak yang kami hormati, langsung pada acara selanjutnya dalam arti menyajikan materi, monggo Pak Arfan, dipersilakan 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan visiting lecture, visiting profesor walaupun belum profesor ya. Mestinya ini yang lebih dahulu Pak Ronggo Warsita sama Bu Romla sebagai senior. Saya ini junior ini. Tapi ditaruh di awal. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya agak kesusahan ya di awal itu mengaitkan antara etika profesi dengan masyarakat 5.0. Nah, tadi malam ini baru mendapatkan ilham dan wangsit, sehingga keluarlah tema seperti ini, Learning Based Technology for Happier Life. Ini saya ambil filosofinya dari masyarakat 5.0. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kalau society 1.0 itu abad ke-17, society 2.0 abad ke-18, society 3.0 abad 19, dan sekarang society 4.0 abad ke-20. Di awal mungkin manusia masih zaman menggunakan tradisi dalam mencari hidup, memanfaatkan teknologi yang sangat sederhana, kemudian sudah memasuki revolusi industri dan seterusnya. Nah, society 5.0 ini ada sebagian pakar yang mengatakan apakah ini tidak terlalu pagi ya, tidak terlalu dini. Padahal menurut Rick Caswell, manusia itu akan dikuasai teknologi itu pada tahun 2040. Nah, ini kan masih 2020. Apakah penggagasan society 5.0 ini apa tidak terlalu pagi? Tapi sebagian pakar mengatakan bahwa jangan nunggu dikuasai dulu baru kita menggagas 5.0. Ya, mulai saat ini kita sudah mulai menggagas 5.0. Maka filosofi atau semangat dari 5.0 itu kan sebenarnya bagaimana teknologi itu tidak mendestroy manusia, tetapi teknologi itu justru membuat manusia itu juga lebih bahagia. Maka teknologi for happier life, untuk kehidupan yang lebih bahagia. Maka di sini pemanfaatan teknologi, kalau kita melihat Chinese, orang-orang China itu teknologi for productivity. Ya, tentu menggunakan teknologi supaya lebih produktif, supaya lebih efisien. Yang biasanya membayar manusia sekian mahal,
dengan teknologi lebih murah dan lebih cepat. Tidak pakai mengeluh, tidak pakai demo kenaikan UMK, UMR, nah, teknologi seperti itu. Tapi Japanese, orang-orang Jepang justru menggunakan teknologi itu for happy life, untuk kehidupan yang lebih bahagia. Nah, apakah selama ini teknologi yang kita gunakan itu menjadikan kita lebih bahagia apa lebih suram? Nah, itu mari kita lihat pada pembelajaran yang berbasis teknologi yang kita alami saat ini, di sebelah sini. Nah, apakah pembelajaran berbasis teknologi kita saat ini itu happy atau menyenangkan? Kalau kita melihat pada berita-berita yang beredar saat ini, yang berseliweran saat ini, yang kita temui justru malah pembelajaran berbasis teknologi itu berdampak pada depresi atau bahkan stres anak. Anak diberikan tugas yang bertumpuk-tumpuk, anak diberikan materi yang sangat banyak. Maka yang terjadi adalah bukan anak itu belajar, bukan anak itu sebentar. Jadi yang saya ulangi ya, ini tadi ke-mute. Jadi yang terjadi saat ini karena apa namanya, materi yang begitu banyak, anak dicekoki oleh banyak materi, yang terjadi adalah anak itu dikejar pengetahuan. Jadi belajar sampai C, tetapi yang harus dipelajari sudah mengantri untuk dikerjakan. Bukan anak itu mengejar pengetahuan. Justru kalau anak itu mengejar pengetahuan, di situ ada kesadaran bahwasanya memang pengetahuan harus kita kejar dan kita gapai. Kalau dikejar-kejar pengetahuan lah itu bebannya luar biasa. Maka pembelajaran berbasis teknologi yang kita hadapi saat ini tentu haruslah PAIKEM ya, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, tidak membebani siswa. Jadi sebentar izin. Tidak membebani siswa. Jadi kalau melihat metode pembelajaran PAIKEM itu banyak sekali. Di sini saya mencontohkan ada misalkan joyful learning, pembelajaran yang enjoy, pembelajaran yang tidak tidak membuat anak itu mengkerutkan dahinya. Kemudian ada BCCT, Beyond Center and Circle Teaching, ya, itu punyanya Dr. Pamela dari Florida yang diadopsi oleh Al-Falah di Jakarta. Kemudian ada Messi Play Center, ini center ya, kurang T-nya, yaitu pembelajaran yang Messi itu kan kacau ya. Jadi anak memang ada satu tempat yang anak itu bermain ya terserah, sakar-kar VDW. Jadi kalau mewarnai ya mewarnai sesukanya. Kalau misalkan mau berkreasi ya berkreasi sesukanya. Sengaja memang berantakan, tempat pembelajaran yang memang sengaja berantakan. Nah, ini khusus untuk anak-anak pendidikan usia dini. Nah, ini apakah kemudian pembelajaran yang kita gunakan saat ini itu sudah betul-betul happy menghasilkan lulusan-lulusan atau anak pembelajar yang dia merasa happy dengan pembelajarannya itu. Ketika anak di kelas misalkan anak lebih sering, Bu kok lama sekali ya belajarnya, kapan kita ini pulang dan lain sebagainya. Maka di sini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan ini tidak membahagiakan. Ya, seringkali pembelajaran kita itu irrelevan dalam arti apa yang diajarkan itu sebenarnya tidak murni bermanfaat untuk kehidupannya. Contohnya misalkan di sekolah itu kita diajari ada mata pelajaran olahraga, kemudian ada pelajaran
mengukur luas lapangan tenis atau mengukur tinggi tempat tenis itu. Nah, itu kan kalau misalkan kita pikir-pikir, itu manfaatnya bagi kehidupan itu apa? Kecuali kalau memang dia itu nanti terjun pada dunia olahraga. Jadi kita diminta untuk menghafal sekian pelajaran yang secara aplikatif dalam kehidupan itu kurang bermanfaat. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang lebih ekstrim lagi gitu ya, ditanyai tentang tanggal-tanggal atau tanggal kelahiran tokoh-tokoh Diponegoro, Pangeran Diponegoro dan lain-lain, mungkin semuanya akan hafal. Tapi kalau misalkan anak-anak itu enggak hafal, kira-kira mereka itu rugi apa? Nah, itu yang kemudian beberapa pakar pendidikan, kalau di Jepang itu kelas 1 hingga kelas 3 SD itu tidak ada materi, tetapi dia lebih kepada living values, nilai-nilai kehidupan, nilai sopan santun, nilai menghargai, nilai moralitas, dan lain sebagainya. Sedangkan di kelas 4 baru kemudian dia mulai diberi materi, dan materinya pun tidak sebanyak apa yang dialami oleh anak didik kita di Indonesia. Kalau kita lihat di anak SD saja itu kan ada tematik 1, tematik 2, dan tematik 3, tematik 4. Lah, satu buku tematik itu halamannya 100 lebih, dan itu diselesaikan dalam 1 semester. Dan itu banyak sekali hafalan-hafalan yang mereka harus hafalkan. Nah, beban-beban kognitif itulah yang kemudian menjadi berat bagi siswa. Dan yang terakhir adalah di sini saya mau mengkaitkan antara etika profesi dengan masyarakat 5.0. Maka di sini dalam pembelajaran itu kalau di pesantren, saya tadi melihat posternya Bu Haja Sinten itu, ada kutipan Arabnya, tapi ini juga dalam pesantren itu ada istilah begini ya. At-tariqatu ahammu minal madah. Wal madah ahammu wal ustad ahammu minal madah wa ruhul ustad ahammu minal ustad. Jadi thariqah atau metode itu lebih penting daripada materi. Tetapi ustadz atau guru itu lebih penting daripada metode, dan yang lebih tinggi lagi ruhul mudarris atau ruh jiwa guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Ya. Maka disinilah pentingnya etika profesi pendidik. Dalam rangka apa? Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, spiritnya di situ kan, Society 5.0. Teknologi for happy life. Teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Hadirnya teknologi itu justru bukan mendestroy manusia, menggeser posisi manusia, tapi justru dengan hadirnya teknologi, manusia itu jauh lebih bahagia, jauh lebih baik. Maka di sini etika profesi kalau kita lihat secara teoritis itu ada etika seorang pendidik terhadap diri sendiri, etika seorang pendidik terhadap peserta didik, etika guru terhadap wali peserta didik, etika pendidik terhadap rekan sejawat, dan etika pendidik terhadap masyarakat. Maka etika-etika disinilah yang kemudian harapannya nanti akan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Tetapi tidak kemudian 5.0 itu menafikan teknologi. Maka di sini saya mengatakan learning based teknologi. 5.0 itu tetap menggait teknologi atau tetap menggunakan teknologi. Dia omni. Omni itu antara teknologi dan humanity itu dijadikan satu. Kalau 4.0 itu kan teknologi itu mendestroy atau mendegradasi fungsi manusia. Jadi penggunaan teknologi itu justru tidak membahagiakan, malah membuat stres, malah membuat depresi. Nah, di sini Japanese itu menginginkan bahwa
bukan teknologi center, tetapi human center. Jangan sampai teknologi yang diciptakan oleh manusia itu malah justru mengalahkan yang menciptakan itu sendiri. Nah, maka semangatnya di sini adalah teknologi for happy life. Learning based teknologi, artinya pembelajaran yang masih berkaitan dengan teknologi, tetapi dia happy. Karena selama ini kan kalau kita lihat pembelajaran daring ya seperti itu. Banyak keluhan, banyak yang merasa bahwa tidak seenak pembelajaran offline dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat Ruhul Mudaris itu ya kita ada keikhlasan, ada mendoakan muridnya, ada teladan. Pembelajaran orang tua kita dahulu itu enggak ada metode-metode kayak joyful learning, ada jigsaw, ada cooperative learning, BCC itu belum ada, enggak, bahkan belum diterapkan di sekolah-sekolah zaman dulu. Tapi kenapa kok kita ini hasil didikan orang-orang tua kita dahulu, bahkan yang di pesantren itu ya jadi gitu loh, menjadi orang. Itu kalau diteliti lebih lanjut adalah keikhlasan dari seorang mudaris. Jadi seorang guru yang mengajar, yang orientasinya materi, yang orientasinya adalah saya harus setara dengan UMR dan lainnya dibanding dengan guru yang ikhlas mengajar, itu rasanya dan hasilnya pun sangat berbeda. Mendoakan muridnya, pernah nggak kita sebagai dosen, sebagai guru itu mendoakan muridnya agar berhasil, agar kemudian nanti di masyarakat itu menjadi orang yang bermanfaat dan lain sebagainya. Itu kalau bukan seorang guru mudaris yang ikhlas, seorang mudaris yang berjiwa keikhlasan itu saya rasa tidak dialami. Maka malah justru guru atau mudaris itu menuntut haknya ketika mengajar. Saya sudah mengajar 8 jam atau 9 jam, tapi kok bayaran saya sedikit. Selain itu, ruhul mudaris atau jiwa mudaris itu harus bisa menjadi teladan dalam segala hal. Baik teladan dalam berperilaku, teladan dalam mengajar, dan lain sebagainya. Maka pembelajaran di era masyarakat 5.0 adalah pembelajaran yang berbasis teknologi, tetapi ia tetap memiliki dampak kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai teknologi yang digunakan itu berdampak pada penggeseran posisi manusia, yang manusia itu sebenarnya lah yang menciptakan teknologi itu. Saya rasa itu dari saya. Tidak tahu ini sudah 15 menit atau kurang dari 15 menit. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab terkait dengan ini. Sebenarnya ada buku yang bisa saya rekomendasikan di slide berikutnya, tapi tadi saya mengirimnya adalah poster, maka mungkin nanti pada sesi diskusi bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romlah mic-nya masih off. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar. Saya tidak usah untuk menyimpulkan kembali, tetapi garis besarnya adalah bahwa 5.0 belajar yang berbasis teknologi itu harus menyenangkan, tetapi tidak teknologi itu sebagai beban. Garis besarnya seperti itu. Jadi ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Monggo siapa yang mendahului? Apakah Pak Arfan dulu, karena Pak Arfan tadi yang pertama menyajikan materi. Monggo Pak Arfan. Oke, terima kasih Bu Romlah. Saya akan menjawab tadi, apakah etika profesi masih diperlukan ya? Oke. Kok ada nyawanya orang itu yang susah.
Yang susahnya lagi pertanyaan terakhir Pak, ketika nyawa berlomba menuju liang kubur. Ya sejak dulu kan ya nyawa kita berlomba. Jadi begini, saya punya gambaran, guru itu sebagai filter pembentukan masyarakat madani. Jadi kita semua itu kan berharap agar masyarakat kita itu menjadi sebuah masyarakat yang madani. Kalau kita bicara masyarakat madani, mungkin kita bicara konsepnya Al-Attas itu ya, dalam bukunya Prolegomena to the Metaphysics of Islam, itu ada Dayana, Madanah, Madinah, dan Tamadun. Itu mungkin satu semester sendiri bicara masyarakat madani. Tetapi untuk membentuk masyarakat madani itu kan dimulai dari ada masyarakat sekolah dan masyarakat non-sekolah. Mungkin kalau kita petakan masyarakat sekolah ini berapa persen, mungkin lebih mendominasi daripada masyarakat non-sekolah, walaupun masyarakat sekolah ini ada yang hanya tamat SD, hanya tamat SMP, tapi yang jelas kan mereka mengenyam pendidikan di sekolah. Dan ketika mereka mengenyam pendidikan di sekolah, di sini ada proses pembentukan karakter oleh pendidik. Oleh itu di sini mau tidak mau ya etika profesi pendidik itu yang ditanamkan, yang diperkuat. Sedangkan masyarakat non sekolah tentu yang dibentuk, yang membentuk karakter mereka adalah lingkungan. Etika lingkungan di mana dia hidup atau di mana dia dia tinggal di situ. Kalau hidupnya di dekatnya lingkungan, kalau di Surabaya itu ada doli, maka sedikit banyak anak itu akan terpengaruh. Nah, di sini kemudian urgensi dari etika profesi adalah masyarakat madani ini terbentuk dari masyarakat sekolah dan non-sekolah. Taruhlah kita itu berperan pada masyarakat sekolah. Ketika etika profesi pendidik ini tidak diindahkan lagi atau tidak dihiraukan lagi, maka masyarakat yang dari bawah ke atas ini tidak terfilter dengan baik, sehingga tidak terwujud masyarakat yang diharapkan. Maka ada dua pilihan sebenarnya. Pilih mana? Negara itu maju, ekonominya maju, tetapi moralitasnya buruk, atau negara itu ekonominya biasa saja, tapi moralitas anak mudanya itu baik. Ketika pilihannya yang pertama, negara itu maju, ekonominya maju, tetapi moralitasnya buruk, oke, maju dalam waktu terdekat ini, tapi dalam waktu jangka panjang nanti pasti akan ada korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena etikanya yang tidak baik. Sedangkan kalau negara itu ekonominya biasa saja, tetapi moralitasnya baik, moralitasnya bagus, lama-kelamaan, lambat laun negara itu akan maju. Karena nanti ada transparansi dalam penghitungan, dalam pelaporan dana, dan lain sebagainya. Maka di sini ada etika murid, ada etika profesi guru. Etika murid itu dikontrol dan dievaluasi oleh guru. Yang menjadi masalah adalah etika profesi guru. Siapa yang mengontrol dan siapa yang mengevaluasi. Mungkin ya dinas pendidikan terkait ya. Kalau etika murid yang di dalam ranah pembelajaran ada nilai afektif ya. Walaupun tidak semua guru itu mempertimbangkan ranah afektif sebagai kenaikan kelas. Jadi walaupun nakal-nakalnya arek, tetapi nilai kognitifnya tinggi, bisa jadi masih naik kelas. Itu menunjukkan bahwa nilai afektif tidak menjadi pertimbangan. Tapi setidaknya secara teoritis itu sudah ada bahwasanya hasil belajar itu ya kognitif, afektif, dan psikomotor, walaupun porsi setiap mata pelajaran itu berbeda-beda. Kalau misalkan fakultas teknik itu mungkin psikomotoriknya jauh lebih banyak daripada afektif. Kalau fakultas agama Islam mungkin afektifnya lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, sedangkan etika profesi guru tentu juga harus dievaluasi dan dikontrol. Bukan hanya etika murid. Kalau yang etika murid, kemarin saya sempat memberi seminar tentang pengembangan instrumen evaluasi ranah kognitif di era new normal learning. Bagaimana mengevaluasi ranah efektif
pada masa new normal learning ini. Padahal perilaku itu kan kita observasi, kita amati. Sedangkan di era new normal learning, kita nggak bisa mengamati. Kita mengamati sesuatu yang tidak tampak. Nah, bagaimana memformulasikannya? Itu kebetulan saya pernah membuat itu. Bisa dilihat di YouTube saya ya. Kalian promosi. Sedangkan etika profesi guru ini belum saya rumuskan, mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Kemungkinan yang terdekatnya adalah oleh dinas pendidikan terkait, atau mungkin di sekolah ada, kalau di kampus kan ada lembaga khusus kode etik dosen dan kode etik mahasiswa. Mungkin kalau di sekolah mungkin ada lembaga kode etik guru atau kode etik siswa. Saya rasa itu Bu bisa saya sampaikan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar ikut mengomentari dari materi yang disajikan oleh pemateri ya. Saya setuju dengan Pak Dr. Arfan ya, bahwa seringkali nanti sekaligus nge-link dengan Bu Haja Herlina ya. Saya kok lebih cenderung bahwa guru itu harus diganti ya. Kalau tidak tergantikan itu di mananya letak tidak tergantikan gitu ya. Saya kemarin ngambil rapot di anak saya di SMP, itu sungguh sangat tidak mengasihkan di sekolah ternyata, gitu ya. Bapak Ibu guru kalau menjelaskan pelan sekali, gitu ya. Ketika kita sarankan untuk memperkeras saja, ya, itu aja karena Bapak tidak memperhatikan gitu. Itu pertama. Terus kedua, guru identik dengan tugas ya, pemberi momok gitu ya. Dia kasih materi secara video terus langsung tugas. Tidak ada pola dialogis, tidak ada. Guru dan dosen kalau menurut saya tidak sama ya, karakternya tidak sama. Ya. Guru mungkin lebih banyak mengajarkan dengan hati. Kalau dosen mungkin barangkali dengan logika berpikir itu yang lebih dikedepankan. Jadi nggak bisa sama, ya. Guru zaman sekarang itu masih dengan pola lama. Ketika dikasih masukan, dia menganggap loh, Bapak kalau nggak berkenan dengan sekolah ini, sumonggo, kan Bapak masih memerlukan ijazah dari sekolah ini. Akhirnya kita berhenti gitu loh. Berarti konsep guru-guru yang artinya yang sudah lama, zaman sekarang sudah berubah, tapi banyak guru yang mungkin 30 tahun, 40 tahun, caranya sama dari ketika dia ngajar di tahun pertama dengan tahun ke-30 atau 40 hampir sama, dan itu menjemukan. Pak Toto, dan anak itu tegang. Pak Toto, ya. mohon maaf, Pak Toto, mohon maaf, langsung intinya saja, waktu Pak ya. Toto, mohon maaf. Saya mengomentari, Bu, ternyata kalau pengalaman saya memang guru dan dosen berbeda. Dan guru-guru yang tidak bagus sebaiknya diganti, ya toh. Dan jangan sekali-sekali memberikan ancaman. Saya setuju dengan Pak Dr. Arfan. Jadi kenapa sekolah ini tidak menjadi nyaman itu karena memang banyak hal yang harus dirubah. Saya pikir itu aja, Bu. Bu moderator, matur nuwun. Assalamualaikum. Pertanyaannya langsung saja, Pak. Apa yang perlu ditanyakan karena waktunya? Saya cuma ingin melihat konsepnya ilmu pengetahuan itu ya dikejar pengetahuan, bukan mengejar pengetahuan. Nah, konsep itu saya pikir kita lihat dari aspek di dalam surah Ar-Rahman itu mungkin perlu diangkat lagi tuh, Pak. Ar-Rahman ayat 33 itu ya. Motivasi untuk mengejar pengetahuan. Ya masyarul jinni wal insi ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Nah, jadi saya pikir itu falsafah yang penting kalau menurut saya ya, untuk supaya masyarakat kita ini termotivasi bahwa ilmu itu luar biasa. Nah, jadi untuk meningkatkan motivasi. Jadi need for achievement artinya kebutuhan untuk berprestasi itu luar biasa. Karena terus terang aja hasil penelitian salah satu pakar mengatakan bahwa negara berkembang termasuk Indonesia itu sangat minim need for achievement-nya. Saya kira itu Bu Romlah
Dr. Romlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 2 orang, mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Masih ada waktu 14 menit menurut jam saya. Silakan Bapak dan Ibu, masing-masing orang saya beri kesempatan 4 menitan untuk menjawab pertanyaan secara tertulis dan secara lisan tadi. Monggo. Waduh, 4 menit. Terima kasih. Pak, mohon maaf Bu. waktu ini. Ada dua pertanyaan. Mungkin saya jawab satu-satu aja, Bu, ya. 4 menit. Untuk mengurangi beban, tadi pertanyaannya, untuk mengurangi aplikasinya di era pandemi, ya. Jadi bagaimana apa yang saya sampaikan tadi mengaplikasikan di era pandemi, sebenarnya mudah saja. Yang pertama itu mengurangi beban materi yang diberikan kepada siswa. Kepala sekolah tinggal bilang saja bahwasanya materinya sudah kakek. Biasanya yang seminggu sekali ada tugas, ya sudah sebulan sekali atau 1 semester sekali. Terus yang kedua adalah mengupgrade metode pembelajaran. Guru atau dosen yang PowerPoint-nya dari zaman dulu sampai sekarang harus dirubah. Jadi sebelum mengajar, guru atau dosen ada semacam kayak lembaga kurikulum atau apa, menyetorkan mungkin setiap semester harus upgrade materi dan metode pembelajaran. Yang ketiga adalah materinya harus aplikatif. Saya contohkan di sini TIK. Saya ini lagi memegang buku TIK kelas 4 SD. Ya, ini teorinya tidak aplikatif sekali. Jadi ada teori, ada materi tidak aplikatif sekali, ya. Di sini ada materi tentang misalkan membuat margin, ya, di laptop itu membuat margin atas, bawah, kanan, kiri gitu kan. Ya bolehlah secara panduan di sini, tapi secara ujiannya jangan ditanyakan bagaimana cara membuat margin kemudian dideskripsikan. Itu tidak aplikatif, mestinya by product, PBL, ya, pembelajaran berbasis luaran. Jadi suruh saja anak itu membuat artikel atau tulisan lah atau gambar yang dia itu marginnya atas sekian, bawah sekian, kanan sekian. Jadi tidak usah ditanya bagaimana cara membuat ini, itu kan teori sehingga anak itu menghafal. Kalau anak itu disuruh langsung membuat, dia mesti paham dan mesti hafal. Tapi kalau disuruh menghafal saja, belum tentu kalau disuruh membuat dia mampu dan bisa. Nah, ini salah satu mata pelajaran TIK. Jadi di sini masih banyak teori-teori yang ujian itu ditanya tentang teori, bukan berbasis produk. Padahal TIK itu kan keterampilan sekali, ya. Kemudian yang terakhir, karena waktu sangat mepet sekali, sedikit saya pernah menulis tentang buku Nalar Kritis Pendidikan. Ini buku yang mengkritisi beberapa proses pembelajaran ataupun aktivitas yang ada di sekolah secara umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu.